Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu Guru di pembelajaran jarak jauh. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, yaitu tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy sangat tidak menyukai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, mereka ingin sekali menghancurkan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Dari kebenciannya terhadap kaum muslimin, kaum kafir Quraisy mempunyai rencana jahat untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Rencana-rencana jahat kafir Quraisy. Yang pertama, Nabi dituduh sebagai juru penerang yang memecah belah. Kenapa? Karena Nabi mendapat perhatian dari peziarah, maka kafir Quraisy mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad hanya untuk memecah belah masyarakat. Rencana jahat kafir Quraisy yang kedua adalah Nabi hendak dibunuh. Siapa tokohnya? Yaitu Abu Jahal. Abu Jahal adalah seorang pemimpin kafir Quraisy yang sangat keras menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagai salah satu seorang tokoh kafir Quraisy, kaum muslimin waktu itu, musyrikin waktu itu, ia ditunjukkan dengan keberanian yang keras. Kekhawatirannya yaitu akan hilangnya ajaran nenek moyang penyembah berhala, menjadikan dia seorang kafir Quraisy yang sangat kejam dan bengis, membenci dakwah Nabi di kota Mekah pada waktu itu. Selain ketakutan ajaran nenek moyangnya menjadi hilang, ia pun takut kehilangan kekuasaannya. Selanjutnya adalah Utbah bin Mu'id. Utbah bin Mu'id di hari lain Utbah bin Mu'id datang dengan membawa kotoran. Ia ingin melemparkan pada diri Nabi yang sedang bersujud, sedang sholat waktu itu. Para sahabat kemudian tidak berani membersihkannya, tapi datanglah putri Nabi yaitu Fatimah, kemudian membersihkan kotoran tersebut dari badannya dan pakaian beliau, lalu beliau melanjutkan sholat kembali. Rencana-rencana jahat kafir Quraisy yang ketiga yaitu kaum muslimin dikucilkan dari masyarakat Mekah. Kaum muslimin mendapat pengucilan selama 3 tahun dari kafir Quraisy. Mereka memboikot kaum muslimin. Pemboikotan itu antara lain mereka tidak akan menikahi orang Islam, tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam, tidak akan berjual beli apapun dengan orang Islam, tidak akan berbicara dan tidak akan menengok orang Islam yang sakit, tidak akan mengantarkan mayat orang Islam ke kubur, dan tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam, sehingga mereka menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Nah, bagaimana cara mengatasi ancaman? Kaum kafir Quraisy tidak pernah berhenti untuk mengecam dan menganiaya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Penganiayaan kafir Quraisy ini semakin menjadi-jadi, bukan hanya kepada keluarga Nabi saja. Kafir Quraisy menganiaya tetapi dilakukan kepada sahabat-sahabat Nabi. Siapa saja? Ada Bilal bin Rabah, Yasir, Amr bin Yasir, Sumaiyah, Ka'bah bin Aris, Ummu Ubais, Jinirah, dan lain sebagainya. Kemudian sahabat terdekat Nabi, siapa saja? Ada Abu Bakar, Zubair bin Awam. Peristiwa di Bukit Aqobah. Pada tahun
ke-12 Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, dibuat lagi perjanjian yang dikenal dengan Baiat Aqobah yang pertama atau Baiat Aqobah perjanjian atau wanita. Isi dari Baiat Aqobah yang pertama yaitu kami tidak akan mempersekutukan Allah, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami tidak akan membunuh anak-anak kami tidak akan memfitnah dan menghasut baik di depan maupun di belakang, kami tidak menolak berbuat baik, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Baiat Aqobah yang kedua. Pada tahun ke-13, tepatnya tahun 622 Masehi, sesudah Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi, tepatnya 70 orang Madinah, 72 laki-laki dan 2 perempuan, dengan ditemani oleh Mus'ab bin Umair berkunjung ke Mekah untuk berziarah. Mengetahui kedatangan mereka ini, terpikir oleh Nabi untuk mengadakan ikrar kembali. Tidak terbatas hanya itu, pada seruan kepada Islam seperti selama ini, Nabi Muhammad mengadakan pertemuan rahasia dengan pemimpin-pemimpin mereka. Akhirnya Nabi Muhammad melakukan pertemuan dengan orang-orang Yathrib di Aqobah pada tengah malam pada hari-hari Tasyrik. Peristiwa ini oleh orang muslimin Yathrib tetap dirahasiakan dari kaum musyrikin yang datang bersama-sama mereka. Dalam pertemuan Aqobah yang kedua ini, Nabi Muhammad didampingi oleh paman Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam. Abbas berpesan agar suku Aus dan Khazraj dapat menjaga keselamatan Nabi Muhammad. Isi dari Baiat Aqobah kedua, kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana kami berada, dan di jalan ini kami tidak takut siapapun, di jalan Allah. Setelah Baiat Aqobah yang kedua ini, mereka berjanji akan membela Nabi, mendukung segala dakwahnya, dan menjaga keselamatan Nabi dari serangan musuh. Baiat Aqobah yang kedua ini merupakan titik awal perkembangan Islam sekaligus dakwah Nabi Muhammad SAW hingga Islam tersebar di muka bumi. Demikian tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.